Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kehadiran ilahi waqti, yang mana pada hari ini kita telah diberi kesempatan untuk dapat mengikuti acara pelepasan anak PKIT Bunda Lina. Tak lupa juga salawat dan salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Mimi Aisyah Abdullah beserta keluarga semua, Bapak Ibu Ketua Yayasan IT Bunda Lina, Ibu yang mewakili Rektor Al-Muslim, Ibu Dr. Fauzia dari Muara Batu, Ibu Penilik TK Muara Batu, Ibu wali murid yang telah berhadir pada hari ini, telah menyaksikan bagaimana anaknya tadi, ya. Kemudian kepada Ibu Guru Bunda Lina, terima kasih. Saya senang, bangga saya lihat guru-guru saya begini, maksudnya sangat bersemangat, ya. Terus lanjutkan sampai kapanpun, ya. Walaupun Bu sedikit, saya cuma 2 bulan lagi Bu, kemudian saya pensiun. Sedih, maunya kan umurnya 50 dulu, jangan 60 ya, biar bisa lama bekerja sedikit lagi, ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberi kesehatan. Ibu Lina, nanti kalau ada acara apa-apa saya bisa diundang kembali, insya Allah saya akan datang. Jadi ibu-ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi ada saya dengar anak dikeluarkan dari sekolah TK sebelum umur 6 tahun. Sebenarnya itu tidak boleh. Persyaratan anak masuk SD pas umur 6 tahun. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan juga orang tuanya yang mengeluarkan anaknya. Memang anaknya nggak mau sekolah lagi. Kemudian sekolah SD pun menerimanya. Padahal sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi kita gimana ya, mau paksa harus di sekolah kita pun nggak mungkin. Jadi kalau memang dikeluarkan silakan, anak-anaknya diterima di sekolah SD silakan. Tapi anak tersebut tidak masuk ke dalam dapodik sampai batas umurnya 6 tahun. Mereka boleh diterima, tapi tidak masuk dapodik. Jadi jumlah anak yang masuk ke dapodik, anak yang berumur 6 tahun. 1 hari kurang tidak boleh masuk. Memang demikian, Bu ya. Sekarang kan kita main aplikasi. Dulu boleh lah, ya sekarang nggak boleh lagi. Kemudian satu lagi, saya bangga dengan sekolah IT ini, baru 2 tahun tapi demikian majunya sekarang. Insya Allah kedepannya IT Bunda Lina menjadi sekolah inti untuk kecamatan dan menjadi sekolah terbaik untuk kabupaten. Insya Allah. Ya, karena memang Bapak dan Ibu Ketua Yayasannya sangat antusias. Saya senang. Kemudian lagi Ibu-Ibu, tadi wali muridnya bisa menyaksikan sendiri bagaimana sabar, ikhlas guru-guru TK. Ya, saya sebagai pengawas TK sendiri, kalau mendengar nyanti bulannya, maaf Bu ya, kadang-kadang saya pakai bahasa ibu. Tapi kalau bahasa ayah saya nggak tahu, ibu juga nggak ngerti nanti. Ya, saya pakai bahasa ibu kadang-kadang campur-campur. Jadi ibu-ibu, jangan disepelekan guru TK. Guru TK itu cukup sabar. Kadang-kadang memang sudah jengkel, sudah marah, tapi mereka bisa sabar, bisa masih sesenyum-sesenyum. Coba ibu bayangkan, anak ibu datang ke sekolah TK dari pagi, kadang-kadang di rumah tadi nggak sempat masuk kamar mandi untuk BO dan segala macam. Tapi di sekolah gurunya hanya luar, guguman, kadang-kadang cirit, mata bau mau pulang. Ya, jadi nggak bisa kita bayangkan bagaimana guru TK itu. Jadi jangan guru TK, kita elehkan guru TK, nggak bisa Bu. Guru pertama anak-anak itulah guru TK. Yang memperkenalkan kepada anak, walaupun guru-guru TK tidak mengajarkan membaca, menulis, berhitung kepada anak, tapi guru TK
hafal kan, tidak perlu, cuma tahu aja. Seperti ada tarian tadi, salah-salah anak-anak itu biasa, namanya aja anak-anak. Tidak harus memang harus begini begitu, tidak boleh. Kemudian satu lagi yang paling penting di sekolah TK itu, guru tidak boleh memaksa anak kehendak guru. Itu tidak boleh. Itu membunuh karakter anak. Misalnya kita kan punya kelompok anak belajar rombel. Kalau memang ada apa yang kita suruh supaya untuk anak, kita tanyakan dulu anak-anak siapa yang mau menggambar, anak-anak siapa yang mau menulis, anak-anak siapa yang mau mewarnai. Kita guru tanyakan kepada anak. Jangan kita panggil Ali, kamu menggambar, Aminah, kamu menulis, jangan. Itu tidak boleh, Bu. Ya, ini khususnya untuk ibu guru. Dengarkan, Bu, ya. Tidak boleh. Jadi anak-anak akan memilih sendiri, Bu, saya menggambar. Oke, silakan duduk di kelompok menggambar. Bu, saya mewarnai. Oke, duduk di kelompok mewarnai. Dan beri nilai kerja anak. Setiap anak bekerja, beri dia nilai. Walaupun salah sekalipun, tidak bagus sekalipun, harus kita beri semangat. Ih, cantik kali nak, besoknya lebih cantik lagi ya. Padahal lucu untuk bauku, tapi tetap cantik. Ya. Kemudian satu lagi, tadi ada bekerja sama dengan Puskesmas tentang kesehatan anak, makanan sehat dan segala macam. Ibu datangkan sekali dokter giginya. Ya, karena anak-anak pasti takut dengan dokter gigi. Ya, ingat nyoba hidungnya gimana sakit kali kan dicabut gigi. Tapi kalau memang dokternya datang nanti diberi pengarahan dengan senyum-senyum dengan manis, pasti mereka itu nggak takut lagi. Mereka jangan mencok ikat benang di gigi cabut. Ya, biasakan anak-anak memang harus ke dokter. Kemudian lagi di sekolah ada dibuat dokter kecil. Ada posyandu kecil kan di sekolah tadi? Ada bukan? Bagus sekali. Ikutkan anak-anak. Ya, setelah dokternya, perawatnya ataupun anggota posyandunya bekerja, lihatkan kepada anak. Besoknya praktekkan kepada anak. Ada ruang UKS di sekolah? Pas sekali. Jadi ibu-ibu, ini sedikit lagi saya tambahkan. Kalau di luar, saya bicara orang luar, ya, mereka itu tingkat SD aja, mereka itu tidak mengajarkan matematik kepada anak. Karena matematik itu bisa mereka kerjakan sendiri dalam waktu 3 bulan. Ya, mereka tidak mengajarkan matematik. Karena anak yang keluar dari sekolah nanti besarnya nggak mungkin kan jadi orang bank semua. Paling jadi orang seni nanti, jadi pemain band dan segala macam, olahraga, atlet dan semacam. Tapi mereka mentertibkan. Ibu tahu apa yang mereka tertibkan? Di luar Australia, Amerika, dan Inggris, saya baru lihat kemarin di YouTube. Mereka menertibkan bagaimana cara mengantri. Antri, Ibu, antri. Itu nomor 1 sebenarnya, karena di situ banyak sekali mengandung pembelajaran dengan mengantri. Yang pertama saya jelaskan sedikit aja. Anak bisa belajar untuk mengejar waktu dalam mengantri. Kenapa demikian? Siapa yang cepat datang, dia pasti di depan. Itu salah satunya. Ya kan? Nyonyo tak antri kadang-kadang orang di belakang, karena kita orang hebat sedikit, lo ibu guru, lo pengawas TK, karena guru-guru TK saya harus ke depan. Tidak boleh. Berarti kita tidak menghargai hak orang lain. Kalau kita memang terlambat, tetap harus di belakang. Itu yang mereka terapkan di luar. Kemudian dengan antrian itu kita bisa bersabar. Bersabar menunggu giliran kita kapan datang. Dan yang ketiga, menghormati hak orang lain. Dengan mengantri, kita bisa menghormati hak orang lain. Dia duluan datang, ya silakan. Kita belakangan, ya tunggu. Memang harus demikian. Kemudian mengajar disiplin. Dalam mengantri itu kita bisa belajar disiplin dan kreatif. Kalau kita di sini sambil mengantri bisa ngomong sana sini, tapi kalau di luar itu mereka baca buku, ambil HP, lihat HP dan segala macam.
memang demikian, dituntun memang harus demikian. Kemudian dengan mengerti mereka tidak menerobos atau mengambil hak orang lain. Itu pelajaran akhlak yang pertama. Ya, dengan mengerti tanya orang kalau dan tidak kenal hak orang, kita harus menghormatinya. Jadi ibu-ibu, mereka itu tidak mengajarkan matematik, tapi akhlak. Padahal itu orang luar loh, bukan orang Indonesia, di luar, bukan Islam semua di situ. Kita sebagai umat Islam sendiri, saya bangga tadi ada beberapa anak di sini yang pakai baju muslim. Dia tahu udah pakai baju muslim, makanya dia nggak goyang-goyang, biasa aja, berdiri aja, ketawa-ketawa aja. Dengan pakaiannya cocok keadaannya, cocok kayaknya. Saya senang. Kemudian ada tadi waktu tari rambut lampuan, musiknya itu seperti konser Ahmad Dhani, luar biasa. Ada satu anak yang di sini dia panggil ayah, berarti dia menontonkan dirinya kepada ayahnya. Aku bisa ayah, aku mampu ayah. Makanya anak-anak itu lebih menyukai gurunya kadang-kadang dengan ayahnya, ibunya. Maaf ibu-ibu kayak maaf bu, saya pernah mengalami, saya pernah jadi ibu walaupun sekarang sudah jadi nenek. Kadang-kadang saya guru dulu, saya guru SD dulu, kemudian pernah jadi kepala sekolah TK, baru jadi pengawas TK. Mungkin karena dilihat memang cocok ibunya jadi pengawas TK. Nah dede alang bacu bikin, ya kan? Dulu waktu saya guru SD bu, ada 2 sekolah di Muara Batu yang terkenal. Yang pertama sekolah Pak Yan, SD Impres Pak Yan. Satu lagi SD Ibu Halaimah. Mereka tidak mengatakan SD 3. Padahal saya mengajar di SD 3, tapi mereka mengatakan saya mau ke sekolah Ibu Halaimah. Kenapa? Karena di situ ada saya dan ada guru olahraga satu lagi sama seperti saya, Ibu Nur Aini. Urut bukan ligo, dan pilih dede libeh bayu. Dia guru olahraga perempuan, hamil besar 9 bulan, main bola sama anak-anak. Begitu hebatnya guru dulu. Kami dulu sekolah pun nggak bisa pakai sandal hak tinggi, nggak ada model kami guru pakai hak tinggi dulu. Hak elam lele kan ini, buat takut hilap kaki wong. Kami dulu guru sekolah tas menoraya bu. Dalam tas itu ada pensil, ada pena, ada roll, ada buku persiapan kami, ada buku program kami di situ. Sekarang guru ke sekolah tas kecil. Tas kecil, sepatu hak tinggi. Kalau guru TK bagaimana? Coba ibu bayangkan. Nanti ibu mungkin bisa di PAUD, di TK PAUD Al Muslim. Untuk guru TK itu pakai sepatu rendah aja, punya jamu di batu ope. Kenapa? Kita mudah lari, roknya pun jangan sempit, mana mudah tapi uang ketika ini. Tapi pakaian harus rapi, itu. Guru TK itu harus cantik, harus wangi. Kenapa? Karena anak-anak menyukai kita guru TK. Kalau punya guru TK nggak wangi, anak-anak nggak mau dekat sama kita. Nggak cantik, anak-anak nggak mau dekat sama kita. Bukan cantik fisik bu, tapi cara kita berpakaian aja. Kalau udah cocok serasi pasti cantik. Kemudian sekolah, satu lagi ini. Ini sekolah ini kan saya nggak bicara lagi tentang sekolah ini number 1 menurut saya ya. Sekolah TK itu tadi ibu pernah bilang guru-guru TK di sini apa juta apa? Juta. Kami pikir tadi juta, gajinya juta kami pikir. Tapi untuk sekarang lembaga TK harus menjadi BRI. Jadi cocok kan? Ibu tahu apa itu BRI? Singkatan dari BRI, bersih, rapi, dan indah. Ya, anak-anak di lokal harus bersih tempatnya. Jangan anak-anak dibiasakan lantai sambil makan. Itu salah sekali. Belum tentu lantai itu bersih. Anak-anak menulis harus di bangku. Tidak boleh anak-anak menulis duduk tengkurap. Itu bagaimana Bu Dokter ya kan? Bisa merusak mata anak-anak. Ya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru TK, kalau datang wali murid mengantar anak-anaknya, mereka itu percaya 100%
kepada guru TK. Ya, biarpun bayarannya, ini maaf ibu-ibu wali, kadang-kadang 20.000 per bulan. Coba ibu bayangkan, 20.000 per bulan untuk biaya masuk sekolah TK, untuk angsuran bulanannya. Guru TK nggak ada gaji, digaji oleh yayasan. Di sini alhamdulillah yayasannya memang luar biasa, tapi di tempat-tempat lain coba ibu perhatikan, kadang-kadang sampai 4-5 bulan mereka nggak ada gaji. Kalau ada keluar karena BOP-nya baru bisa kepala sekolahnya memberikan gaji sedikit kepada guru. Jadi kedepannya insya Allah kita harapkan untuk peningkatan guru-guru TK yang ada di Aceh Utara, di Aceh, dan untuk Indonesia semuanya. Kasihan guru TK. Saya kadang-kadang kalau ke sekolah itu maklum lah, datang ibu pengawas bilah kayak baca Yurhi ceritanya. Kadang-kadang saya lihat, oh ini belajar di cocok lah buku, cocok. Misalnya saya dikasih di sini sambil, karena sekolahnya memang cukup. Tapi kalau kita ke desa-desa itu kadang-kadang guru untuk beli minum pagi aja nggak ada uang. Orang antar anak ke sekolah bayar setahun sekali iuran SPP-nya, karena memang nggak ada orang, nggak ada uang. Jadi kita bisa memakluminya. Jadi ibu guru TK harus sabar, harus jadi guru yang baik. Anggap aja itu amal ibadah ibu-ibu, ya. Kemudian terima kasih kepada ibu dan bapak yayasan yang telah mengundang saya untuk kali ini. Insya Allah mungkin ke depannya nanti diundang lagi biar bisa udah pensiun nanti. Saya sedih kalau dibilang pensiun, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit saya lupa tadi Ibu Ha kirim salam. Beliau tidak bisa datang, ada Zoom di kafe di stadion.